warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di bulan Ramadan yang suci ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, adanya saya di sini, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Aufa Ruhiana, utusan dari LKSA Putri Aisyah Palu. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang bagaimana orang itu terlalu sombong terhadap Allah dan terhadap Nabi Musa juga. Ia bernama Korun. Pada zaman Musa ada seorang saudagar yang bernama Korun. Dia sangat kaya, sampai-sampai hartanya tak terhitung. Korun ini juga diriwayatkan dari beberapa riwayat ia adalah kerabat Nabi Musa alaihi salam. Dia tidak hanya memiliki harta yang banyak, namun juga berilmu dalam berbisnis atau berdagang dan membaca kitab Taurat dengan suaranya yang merdu. Selain Nabi Musa dan Harun. Sebelum masa kekayaannya itu, ia dulu sebenarnya laki-laki yang tidak memiliki apa-apa, bisa dibilang miskin. Dia tidak punya uang untuk menafkahi dirinya sendiri. Bosan dengan hal tersebut, ia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakan ia supaya ia menjadi kaya. Nabi Musa tanpa ragu mengiyakan hal tersebut. Ia mendoakan Korun agar menjadi kaya. Karena Nabi Musa tahu bahwa Korun ini adalah orang yang soleh dan taat dalam pengajaran kitab Taurat atau yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengabulkan tersebut. Korun mempunyai gudang yang berisikan emas dan perak. Selain itu, ia memiliki pelayan 600. 300-nya laki-laki dan 300 lagi perempuan. Selain itu, ia juga memiliki 4.000 pengawal dan 4.000 hewan peternak yang sehat. Selain itu, ia juga memiliki 60 ekor unta untuk membawa kunci yang digunakan untuk membuka gudang yang berisikan emas dan perak tersebut. Begitu telah membesar, ia tidak mau menyedekahkan sedikit hartanya atau berbuat baik dengan orang-orang. Menurutnya, harta tersebut bukanlah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dari usaha jerih payahnya sendiri. Ia tidak mau mengakui bahwa Allah lah yang membantunya, dan begitu juga dengan Nabi Musa. Pada suatu hari, Nabi Musa mengutus pengikutnya untuk pergi ke rumah Korun. Saat sampai untuk meminta sedikit zakat dari Korun, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat sampai di rumah Korun marah besar dan tidak mau makan hartanya sedikit pun kepada orang-orang itu. Pengikut Nabi Musa itu pergi dengan kecewa. Saat sampai di situ, Korun juga ingin Nabi Musa alaihissalam dengan cara mengutus satu perempuan untuk menuduh Nabi Musa alaihissalam dengan berbuat yang tidak senonoh kepadanya. Tersebut, Nabi Musa pun sedih dan terpukul atas kelakuan kerabatnya tersebut. Ia pun sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah untuk tidak melakukan tersebut kepadanya lagi. Menjelaskan tentang keperilakuan Korun kepada Allah yang mendurhakai Allah dan tidak menyedekahkan sedikit hartanya kepada kaum pada zaman Nabi Musa alaihissalam tersebut. Dalam surah Al-Ankabut ayat 39 dijelaskan di situ ada keperilakuan Korun kepada Allah yang durhaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbiru fil ardi wa ma kanu sabiqun. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterang-terangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Korun sangat tidak suka dinasihati apalagi dimintai zakat oleh Nabi Musa alaihissalam. Kedurhakaan Korun
Qarun telah mencapai dan menjadi-jadi. Dia semakin terhormat dan yang merasa paling benar, seperti orang sombong yang dikatakan Allah sungguh tidak disukainya. Dengan tersebut, Qarun kemudian diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah menenggelamkan dia dengan hartanya dan seluruh hartanya. Kisah Qarun yang sombong dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita juga tidak boleh sombong di dunia ini karena Allah sungguh tidak menyukai orang yang berjalan angkuh di dunia ini. Demikian tema yang saya bawakan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.